Pagi itu hujan turun pelan, seperti ragu untuk benar-benar membasahi bumi. Arya berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerah kemejanya yang sudah licin oleh setrika. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang berbohong. Di dalam koper hitam kecil di sudut kamar, tidak ada dokumen proyek, tidak ada laptop kantor, hanya pakaian liburan dan sepasang sandal pantai yang disembunyikannya di lapisan paling bawah. Dari balik pintu kamar mandi, suara istrinya terdengar lirih. "Mas, jadwal dinasnya seminggu." "Ya." Arya menelan ludah sebelum menjawab. "Iya, proyek dadakan. Bos minta aku berangkat hari ini juga." Ia sudah menghafal kalimat itu sejak 3 malam lalu. Ia bahkan berlatih mengucapkannya dengan nada datar, seolah itu hanya rutinitas biasa. Kebohongan yang baik, pikirnya, adalah kebohongan yang tidak terdengar penting. Istrinya keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit rambut. Matanya memandang Arya dengan lelah yang penuh kepercayaan. Ia tak bertanya lebih jauh, tak menuntut penjelasan. Itulah yang membuat dada Arya terasa sesak, kepercayaan yang diberikan tanpa syarat. "Jangan lupa makan," kata istrinya sambil menyodorkan bekal sederhana ke dalam tas kerja Arya. "Di luar kota kadang susah cari makanan yang cocok." Arya mengangguk, tersenyum tipis. Senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri. Ia ingin berkata jujur, ingin membatalkan semuanya, ingin menjadi pria yang pantas mendapat kepercayaan itu. Tapi ponselnya bergetar di saku celana, sebuah pesan singkat dari Dian. "Aku sudah di bandara, jangan telat." Satu getaran kecil yang mengalahkan seluruh rasa bersalah. Di meja makan, mereka duduk berhadapan tanpa banyak kata. Sendok beradu dengan piring, detik jam dinding berdetak terlalu keras. Arya menghindari tatapan istrinya, takut matanya sendiri akan membocorkan sesuatu yang belum sempat ia sembunyikan. "Aku doakan semoga dinasnya lancar," ucap istrinya pelan. Kata dinas itu seperti tamparan. Arya mengangguk lagi, kali ini lebih cepat, seolah ingin segera keluar dari ruangan itu, keluar dari rasa bersalah yang mulai menempel di kulitnya. Saat berpamitan di depan pintu, istrinya merapikan kerah kemeja Arya dengan gerakan lembut. Gerakan kecil yang biasa, tapi pagi itu terasa berat. "Hati-hati di jalan, Mas." "Iya," jawab Arya singkat. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan istrinya berdiri sendiri di ambang rumah, memegang kepercayaan yang tak pernah ia tahu akan dikhianati. Di dalam taksi menuju bandara, Arya membuka ponselnya. Ia mengetik pesan palsu ke grup kantor, lengkap dengan foto lama dari kunjungan kerja sebelumnya. Semuanya terlihat meyakinkan, terlalu meyakinkan. Namun saat pesawat lepas landas, bukan rasa lega yang ia rasakan, melainkan kehampaan. Ia tahu, sejak pagi itu, ia bukan lagi sekadar pria yang sedang dinas kantor. Ia telah menjadi seseorang yang meninggalkan rumah dengan kebohongan, dan kebohongan itu, cepat atau lambat, akan menagih harga yang mahal. Bandara Ngurah Rai menyambut mereka dengan udara hangat dan bau laut yang samar. Arya berdiri di dekat pintu kedatangan, menarik napas panjang seolah itu perjalanan dinas biasa. Namun ketika matanya menangkap sosok Dian di antara kerumunan, gaun sederhana, kacamata hitam besar, dan senyum yang seolah selalu siap dipakai untuk siapapun, ia tahu ini bukan sekadar perjalanan. "Lama," kata Dian sambil tersenyum, setengah bercanda. "Macet," jawab Arya singkat, padahal ia tiba lebih awal dari jadwal. Dian tertawa kecil. Tawa yang terdengar ringan, tapi menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar jujur. Mereka berjalan berdampingan tanpa bergandengan tangan, menjaga jarak yang sopan, seperti dua orang asing yang sedang berpura-pura belum saling mengenal. Di perjalanan menuju villa, Dian memecah keheningan. "Kamu yakin nggak masalah ninggalin rumah seminggu?" Arya menatap jalanan. "Ini cuma liburan. Aku juga butuh istirahat." Jawaban itu tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Dian mengangguk, memilih tidak menggali lebih dalam. Ia sudah terlalu sering berada di posisi seperti ini, perempuan yang tahu batas, tapi tetap berharap batas itu suatu hari runtuh. Villa itu sunyi, tersembunyi di balik pepohonan. Begitu pintu dibuka, aroma ruang kosong menyambut mereka. Dian menjatuhkan tasnya, melepas sepatu, lalu menoleh ke arah Arya. "Kita di sini cuma jadi diri sendiri, ya," katanya. "Nggak ada istri, nggak ada kantor." Arya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalimat itu terdengar seperti izin, dan juga peringatan.
Hari pertama mereka diisi dengan hal-hal sederhana, makan di warung kecil, berjalan di pantai tanpa tujuan, duduk menatap senja. Dian bercerita tentang pekerjaannya sebagai SPG, tentang senyum yang harus dijaga, nomor yang sering diminta dengan dalih promosi, dan sepinya pulang ke kamar kos setelah acara selesai. Kamu tahu, ucap Dian sambil menatap laut, aku capek jadi orang yang selalu sementara. Arya menoleh, tapi tak berkata apa-apa. Kata-kata Dian seperti cermin yang memantulkan ketakutannya sendiri. Ia juga hidup di antara dua dunia, dan tak benar-benar hadir di salah satunya. Malam turun perlahan. Di villa, hanya ada suara jangkrik dan lampu temaram. Dian duduk di tepi kolam, kakinya menyentuh air. Kamu bahagia? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Arya terpaku. Bahagia adalah kata yang terlalu besar untuk dijawab malam itu. Aku, baik-baik saja, katanya akhirnya. Dian tersenyum, senyum yang tak sampai ke mata. Ia tahu jawaban itu. Jawaban orang yang belum berani jujur, pada orang lain, dan pada dirinya sendiri. Di kamar, Arya menatap ponselnya. Pesan dari istrinya masuk, sudah sampai. Jangan lupa istirahat. Ia membalas cepat, sudah. Capek, mau tidur dulu. Kebohongan kecil lagi, namun kali ini, rasanya lebih berat. Di balik dinding tipis villa, Dian berbaring dengan mata terbuka. Ia tahu Arya bukan miliknya. Tapi ia juga tahu, selama seminggu ke depan, ia akan menjadi satu-satunya dunia yang Arya punya. Dan di antara kebohongan dan harapan itu, mereka sama-sama sedang berjalan menuju sesuatu yang belum mereka pahami, dan mungkin, tak akan bisa mereka hindari. Pagi di Bali datang tanpa menunggu kesiapan siapapun. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai villa, menyentuh lantai dan wajah Arya yang terbangun dengan dada terasa kosong. Untuk sesaat, ia lupa di mana dirinya berada. Tidak ada suara piring di dapur rumah, tidak ada aroma kopi buatan istrinya. Yang ada hanya keheningan asing, dan kenyataan yang segera menyusul. Di luar kamar, Dian sudah terjaga. Ia duduk di teras, memegang secangkir kopi, mengenakan kemeja tipis yang terlalu besar untuk tubuhnya. Rambutnya terurai, tanpa senyum profesional yang biasa ia pakai saat bekerja. Pagi membuatnya tampak lebih jujur. Kamu bangun cepat, kata Arya pelan. Kalau kelamaan tidur, rasanya kayak mimpi, jawab Dian tanpa menoleh. Takut kebangun dan semua ini nggak ada. Arya terdiam. Ia tahu, bagi Dian, Bali bukan sekadar liburan. Ini adalah ruang aman sementara, tempat ia bisa berharap tanpa ditertawakan. Mereka menghabiskan pagi dengan berjalan menyusuri pantai. Pasir masih basah, ombak datang dan pergi tanpa janji. Dian tertawa kecil saat air laut menyentuh pergelangan kakinya. Arya memotret senyumnya, lalu berhenti sebelum mengunggahnya kemanapun. Beberapa kenangan memang harus tetap tersembunyi. Di sebuah kafe pinggir pantai, Dian mengeluarkan ponselnya. Foto kita nggak boleh ada, ya? Tanyanya, setengah bercanda. Arya mengangguk cepat. Untuk sementara. Kata sementara itu menggantung di udara. Dian tersenyum, tapi kali ini, senyumnya rapuh. Siang hari, Arya duduk di sudut villa, berpura-pura bekerja. Ia membuka laptop, mengetik email kosong, lalu mengambil foto lama dari arsip ponselnya, foto proyek kantor yang pernah ia datangi. Ia mengirimkannya ke istrinya dengan keterangan singkat, lokasi proyek. Sinyal jelek. Ia menatap layar lama setelah pesan itu terkirim. Tangannya bergetar. Ia sadar, ia bukan hanya berbohong, ia sedang membangun alibi untuk masa depan. Sore menjelang, mereka naik motor menyusuri jalanan Bali. Angin menerpa wajah, musik dari kafe-kafe kecil mengalun samar. Dian memeluk pinggang Arya, tidak terlalu erat, seolah takut melewati batas yang belum jelas. Kamu pernah kepikiran, pergi beneran? Tanya Dian tiba-tiba di tengah perjalanan. Arya memperlambat laju motor. Pergi kemana? Pergi dari semua yang bikin kamu bohong. Pertanyaan itu lebih tajam dari yang ia duga. Arya tidak menjawab. Beberapa kebenaran memang terlalu berbahaya untuk diucapkan. Malam datang bersama hujan tipis. Mereka berteduh di teras villa, mendengar tetes air jatuh ke kolam. Dian menatap lampu-lampu kecil di kejauhan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa buat kamu, katanya pelan. Tapi di sini, aku pengin jadi sesuatu. Arya menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia tahu Dian tidak meminta janji, ia meminta kejujuran. Namun itulah satu hal yang tak sanggup ia berikan.
Di kamar, Arya menerima panggilan video dari istrinya. Ia menolak, lalu mengetik alasan singkat, lagi meeting. Nanti ya. Ia meletakkan ponsel, merasa dirinya semakin jauh dari rumah, meski jaraknya hanya di layar. Malam itu, Bali terasa terlalu indah untuk kebohongan yang mereka simpan. Dan Arya tahu, setiap tawa, setiap pelukan, setiap janji tak terucap, semuanya akan menjadi utang yang suatu hari harus dibayar. Hari keempat di Bali terasa berbeda. Matahari masih terbit dengan indah, laut masih memantulkan cahaya keemasan, tetapi ada sesuatu yang tak lagi ringan. Arya merasakannya sejak membuka mata, beban yang tak terlihat namun terus menekan dada. Dian berdiri di depan cermin kamar, merias wajahnya dengan pelan. Gerakannya tidak lagi ceria. Ia berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya sendiri, lalu bertanya tanpa menoleh. Kita ini apa, Arya? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dasar hati Arya. Ia tidak siap, tidak hari ini, tidak di tempat seindah ini. Kita, lagi liburan, jawabnya hati-hati. Dian tersenyum kecil, pahit. Aku tahu kita di Bali. Aku tanya kita. Arya mendekat, ingin mengatakan sesuatu yang menenangkan, tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Keheningan di antara mereka terasa lebih keras daripada pertengkaran. Siang itu mereka pergi ke tempat wisata yang ramai. Pasangan lain tertawa bebas, berfoto tanpa takut. Dian memperhatikan mereka dengan mata kosong. Lihat mereka, katanya, nggak perlu sembunyi. Arya tahu itu bukan sekadar komentar. Itu sindiran yang jujur. Di sebuah restoran, Dian mengambil ponsel Arya yang tergeletak di meja. Ia tidak membuka apapun, hanya menatap layar yang gelap. Kamu selalu pegang ini, katanya pelan. Takut ada yang tahu kamu bahagia di sini. Arya menarik ponselnya kembali. Aku cuma nggak mau masalah. Masalah buat siapa? Dian menatap tajam. Istri kamu atau aku? Pertanyaan itu membuat Arya kehilangan keseimbangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa Bali bukan lagi tempat aman. Ini telah berubah menjadi ruang penghakiman. Sore hari, hujan turun deras. Mereka terjebak di villa, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Dian duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Aku nggak minta kamu ninggalin siapapun hari ini, katanya lirih. Aku cuma pengen kamu jujur. Bahkan kalau jawabannya menyakitkan. Arya duduk di seberangnya. Ia ingin berkata bahwa ia mencintai istrinya, tapi juga menikmati kebersamaan dengan Dian. Ia ingin mengaku bahwa ia egois. Namun kejujuran itu akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Aku bingung, katanya akhirnya. Dian tertawa kecil, nyaris tanpa suara. Kamu nggak bingung, Arya. Kamu cuma takut kehilangan dua-duanya. Kalimat itu menamparkan lebih keras daripada amarah. Malam datang tanpa kehangatan. Mereka berbaring saling membelakangi. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan. Hanya jarak yang terasa semakin nyata meski tubuh mereka berdekatan. Arya menatap langit-langit kamar, sadar bahwa pelarian ini telah berubah menjadi tuntutan. Dian bukan lagi sekadar tempat singgah, ia telah menjadi cermin yang memaksa Arya melihat dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Bali, Arya berharap waktu berhenti. Bukan karena ia bahagia, tapi karena ia belum siap menghadapi pilihan yang menunggunya. Di rumah, pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Istri Arya duduk di meja makan sendirian, menatap ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Sejak Arya berangkat, pesan-pesannya selalu singkat, dingin, dan sering terlambat. Tak ada panggilan video, tak ada suara lelah yang biasanya ia dengar sepulang dinas. Ia membuka kalender di ponsel. Jadwal dinas Arya terasa janggal, tak ada detail proyek, tak ada nama kota yang jelas. Hanya satu kalimat, luar kota. Terlalu umum untuk sesuatu yang katanya penting. Sementara itu di Bali, Arya dan Dian berjalan menyusuri pusat oleh-oleh. Dian berhenti di sebuah toko, mengambil gantungan kunci kecil bertuliskan Bali. Kamu mau beli ini buat siapa? Tanyanya, menatap Arya. Arya menggeleng cepat. Nggak perlu. Kenapa? Takut ditanya. Jawaban itu menyisakan sunyi. Dian meletakkan kembali gantungan kunci itu dengan gerakan pelan, seolah meletakkan harapan yang tak jadi dibawa pulang. Siang itu, tanpa sengaja, Dian mengunggah foto pantai di media sosial, tanpa wajah, tanpa lokasi. Namun seorang teman menandainya dengan komentar ceroboh, liburan di Bali lagi. Jejak kecil, tapi cukup. Di rumah,
Istri Arya melihat unggahan itu. Jantungnya berdebar, bukan karena foto pantai, melainkan karena sudut cahaya yang terasa familiar. Ia membuka galeri ponsel Arya, foto lama dari liburan bertahun lalu. Pantai itu mirip, terlalu mirip untuk kebetulan. Ia menarik napas panjang, lalu mengirim pesan pada Arya. Mas, proyeknya di kota mana sih? Pesan itu masuk saat Arya duduk di tepi kolam villa. Ia menatap layar lama, terlalu lama. Dian memperhatikannya dari jauh, tahu ada sesuatu yang berubah. Ada apa? Tanya Dian. Cuma kerjaan, jawab Arya singkat. Ia membalas pesan itu dengan cepat, luar kota. Susah sinyal. Kebohongan yang sama, diulang lagi. Malamnya, Dian akhirnya bicara. Aku nggak mau jadi rahasia selamanya, katanya tegas. Kamu makin sering bohong. Bukan cuma ke istri kamu, ke aku juga. Arya terdiam. Ia tahu itu benar. Ia mulai membohongi Dian dengan janji yang tak pernah ia rencanakan untuk ditepati. Di rumah, istri Arya membuka laptop. Ia mencari nama perusahaan Arya, lalu membuka situs resmi. Tidak ada pengumuman proyek, tidak ada berita dinas. Rasa curiga yang selama ini ia tahan kini menemukan pijakan. Ia menutup laptop dengan tangan gemetar. Kalau ini bohong, bisiknya pada diri sendiri, aku harus siap dengan jawabannya. Di Bali, hujan turun lagi. Dian berdiri di depan jendela, punggungnya menghadap Arya. Aku cuma mau satu hal, katanya tanpa menoleh. Kejujuran, walaupun akhirnya kamu pergi. Arya tidak menjawab. Ia sadar, kebohongan yang ia bangun terlalu tinggi untuk runtuh dengan aman. Namun jejaknya sudah terlihat, di layar ponsel, di hati Dian, dan di rumah yang ia tinggalkan. Dan sejak malam itu, Arya tahu, ini bukan lagi soal memilih dua perempuan. Ini soal menghadapi kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Pagi itu, istri Arya bangun dengan keputusan yang tak lagi bisa ia tunda. Tidak ada amarah, hanya kelelahan yang dalam. Ia menyiapkan secangkir kopi, duduk di ruang tamu, lalu membuka ponselnya dan menekan satu nomor kantor tempat Arya bekerja. Selamat pagi, benar ini bagian administrasi? Tanyanya dengan suara tenang yang dipaksakan. Jawaban di seberang terdengar ramah. Terlalu ramah untuk kabar yang akan menghancurkan dunianya. Maaf, saya mau konfirmasi. Suami saya, Arya, sedang dinas keluar kota minggu ini, ya. Ada jeda, pendek. Mematikan. Oh, tidak, Bu. Pak Arya sedang cuti. Sejak awal minggu, telepon itu berakhir tanpa teriakan, tanpa tangis. Hanya keheningan panjang yang menggantung di ruang tamu. Cangkir kopi di tangannya bergetar pelan. Dunia yang ia jaga rapi runtuh bukan dengan ledakan, melainkan dengan kepastian yang dingin. Di Bali, Arya terbangun oleh getaran ponselnya. Panggilan dari rumah. Ia menatap layar itu lama, terlalu lama, lalu mengangkatnya. Mas, suara istrinya terdengar datar. Tidak marah. Justru itulah yang paling menakutkan. Kamu di mana sekarang? Arya menutup mata. Semua alasan telah habis. Aku, di luar kota, jawabnya lemah. Di Bali. Pertanyaan itu menghantamnya tanpa ampun. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Tidak ada lagi cerita yang bisa dirapikan. Iya, katanya akhirnya. Satu kata yang mengakhiri segalanya. Di sisi lain, tidak ada tangisan. Hanya napas panjang. Terima kasih sudah jujur, ucap istrinya pelan. Walaupun terlambat, telepon terputus. Arya menatap layar kosong, merasa dirinya jatuh ke ruang tanpa pegangan. Dian berdiri di ambang pintu kamar, menyaksikan semuanya. Itu dia, ya, tanyanya. Arya mengangguk. Jadi sekarang semuanya sudah tahu, lanjut Dian. Tidak ada nada kemenangan, hanya kelelahan. Dan aku tetap bukan siapa-siapa. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Dian bukan marah karena tertipu, ia lelah karena berharap. Siang itu, Dian mengemasi barangnya. Aku nggak mau jadi alasan rumah orang lain hancur, katanya. Walaupun aku juga salah. Arya mencoba menahan. Aku belum siap kehilangan kamu. Dian tersenyum pahit. Kamu belum siap kehilangan siapapun. Itu masalahnya. Ia pergi tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya suara pintu villa yang tertutup perlahan, meninggalkan gema penyesalan. Sore hari, Arya duduk sendirian di tepi kolam. Bali tetap indah, seolah tak peduli pada kehancuran yang terjadi di sudut kecil villa itu. Ia membuka ponselnya, tidak ada pesan, tidak ada jawaban. Rumah yang selama ini menunggunya kini menjauh.
Kebenaran akhirnya terbongkar. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama besar, melainkan dengan kesunyian yang panjang, jenis kesunyian yang memaksa seseorang melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Dan untuk pertama kalinya, Arya sadar, tidak ada kebohongan yang benar-benar aman. Ada yang hanya menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Pesawat mendarat menjelang malam. Arya melangkah keluar dengan langkah berat, seolah setiap meter jarak dari Bali menuju rumah adalah hukuman yang harus ia terima. Tidak ada pesan penjemputan, tidak ada satupun notifikasi dari rumah. Hanya sunyi yang menempel sejak roda pesawat menyentuh landasan. Di dalam taksi, kota terasa asing. Lampu-lampu jalan berpendar seperti bayangan masa lalu yang tak bisa ia sentuh lagi. Arya menatap jendela, menyadari bahwa perjalanan pulang ini tidak membawa kepastian, hanya pengadilan. Pintu rumah terbuka setelah ia mengetuk pelan. Istrinya berdiri di sana, wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada koper, tidak ada amarah yang meledak. Hanya mata yang lelah karena terlalu lama menunggu kebenaran. "Kamu pulang," ucapnya singkat. "Iya," jawab Arya. Suaranya hampir tak terdengar. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada air mata, tidak ada bentakan. Justru itulah yang paling menyakitkan. "Kamu tahu sejak kapan aku curiga?" tanya istrinya. Arya menggeleng. "Sejak kamu berhenti menatap mataku saat pamit." Kalimat itu membuat dada Arya sesak. Ia menunduk, tak sanggup menyangkal. "Aku nggak akan bertanya kamu sama siapa," lanjut istrinya. "Aku cuma mau tahu satu hal, selama ini aku ini apa buat kamu?" Arya membuka mulut, tapi kata-kata itu runtuh sebelum keluar. Ia ingin berkata penting, ingin berkata cinta. Namun semua itu terdengar palsu setelah apa yang ia lakukan. "Aku capek menunggu suami yang setengah hadir," kata istrinya pelan. "Aku capek percaya pada seseorang yang memilih bohong daripada jujur." Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu kembali dengan sebuah map coklat. "Aku sudah urus semuanya. Aku butuh waktu. Kita butuh jarak." Kata jarak itu terasa seperti vonis. Arya tahu ini bukan sekadar sementara. Ini adalah awal dari kehilangan yang nyata. "Kamu boleh tetap di sini," lanjut istrinya. "Tapi jangan harap semuanya kembali seperti dulu." Malam itu, Arya tidur di ruang tamu. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti penginapan asing. Setiap sudut mengingatkannya pada kehidupan yang ia rusak dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, Dian duduk di kamar kosnya, menatap langit-langit yang kusam. Ponselnya sunyi. Ia tahu keputusannya benar, meski terasa pahit. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan siapapun lagi. Di dua tempat berbeda, dua perempuan yang sama-sama terluka sedang mencoba berdiri. Sementara Arya, berada di tengah, menyadari bahwa pulang tidak selalu berarti kembali. Dan malam itu, ia mengerti, ada dosa yang tidak langsung menghancurkan rumah, tetapi membuatnya kosong perlahan, sampai tak ada lagi yang tersisa untuk ditinggali. Waktu tidak menyembuhkan apapun bagi Arya, ia hanya memberi jarak agar rasa sakit terasa lebih jelas. Hari-hari berlalu di rumah yang sama, namun tidak lagi terasa seperti miliknya. Istrinya menjalani hidup dengan tenang, terlalu tenang, seolah Arya hanya bayangan yang kebetulan masih ada di ruangan yang sama. Mereka berbicara seperlunya, tentang tagihan, tentang jadwal, tentang hal-hal yang tidak menyentuh hati. Tidak ada lagi tanya, "Sudah makan?" atau "Capek?" Cinta tidak pergi dengan marah, ia pergi dengan diam. Suatu malam, Arya duduk sendirian di teras, menatap langit yang gelap. Ia membuka galeri ponselnya dan menemukan foto-foto Bali yang tak pernah ia kirim ke siapapun. Senyum Dian, pantai senja, villa sunyi. Semua itu kini terasa asing, seperti kehidupan orang lain yang pernah ia curi sebentar. Ia menghapus satu persatu foto itu. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena akhirnya ia mengerti, tidak semua kenangan pantas disimpan. Beberapa hari kemudian, istrinya berdiri di depannya dengan tas kecil di tangan. "Aku mau tinggal sementara di rumah orang tuaku," katanya tenang. "Bukan untuk menghukum kamu, aku cuma mau menyelamatkan diriku sendiri." Arya mengangguk. Tidak ada permohonan, tidak ada pembelaan. Ia tahu, penyesalan yang datang terlambat hanya akan terdengar seperti kebisingan. Pintu tertutup perlahan. Untuk kedua kalinya, Arya ditinggalkan. Kali ini bukan karena ia pergi, melainkan karena ia gagal menjaga. Di tempat lain, Dian menerima tawaran kerja di luar kota.
Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambut, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Senyum yang tidak lagi menunggu siapapun. Ia belajar satu hal dari Bali, menjadi singgah tidak selalu salah, tapi berharap pada orang yang belum selesai dengan hidupnya adalah luka yang tak perlu. Dan Arya, ia tetap bekerja, tetap hidup, tetap bernapas. Namun ada bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar pulih. Setiap kali mendengar kata dinas, setiap kali melihat koper, ia teringat pagi ketika ia memilih kebohongan yang terasa mudah. Kini ia paham, tidak ada liburan yang benar-benar indah jika dibangun dari pengkhianatan. Tidak ada pelarian yang gratis. Semua selalu punya harga, dan seringkali, yang paling mahal adalah kepercayaan orang yang paling tulus. Cerita ini tidak berakhir dengan hukuman besar atau teriakan dramatis. Ia berakhir dengan kesunyian. Dan bagi Arya, itulah hukuman yang paling jujur.